Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farah di live ini Agatha. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang tutorial regresi linear berganda. Apa sih regresi linear berganda itu? Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menyelidiki hubungan antara variabel dependent atau respon bagian Y dengan variabel independent atau variabel penjelas predictor atau biasa kita sebut dengan X. Nah, analisis regresi berganda digunakan untuk menyelidiki hubungan antara variabel dependent Y dengan beberapa variabel independent X1 dan X2 sampai X sekian. Seperti ini. Lalu, bagaimana caranya? Kita buka SPSS-nya. Kita buka analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, akan muncul output yang seperti ini. Nah, bagaimana nih cara menganalisis outputnya? Kita buka dulu. Sudah keluar nih hasil dari outputnya tadi, regresi linear berganda dengan SPSS-nya. Ini outputnya tadi dan ini adalah hasil koefisiennya di B. Kita lihat konstantanya ada 1,1776. Analisis hasil pengolahan datanya adalah persamaan yang diperoleh ialah nilai IP ada 1,776 min 0,006 diambil dari UNAS. Lalu min 0,002 dari UMPT dan plus 0,004 dari TPA. Lalu konstantanya 1,776 menyatakan bahwa jika variabel independennya dianggap konstan. Lalu X yang berpengaruh hanya yang di bawah 5% yang dianggap. Nah, jika lebih dari 5% tidak akan dianggap. Di sini yang berpengaruh hanya X1 yaitu hanya X3. Lalu signifikankah persamaan di atas tadi? Nah, untuk di sini ada uji F atau uji ANOVA. Yang kita lihat hanya signifikannya saja. Kita punya H0 dan H1. Persamaan H0-nya ada beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. Tidak ada pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y. Nah, berarti tidak ada pengaruhnya yang UMPT, UNAS, sama TPA terhadap variabel Y, terhadap nilai IP. Untuk hipotesis 1, ada pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y. Karena signifikannya 0,136, berarti ia lebih besar dari 0,05%, maka ia diterima H0, berarti secara signifikan X tidak berpengaruh pada Y. X-nya adalah TPA, UNAS, dan UMPT, sehingga model regresi dapat digunakan untuk prediksi nilai IP Y atau TPA, UNAS, dan UMPT secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap nilai B. Lalu ada uji D yang parsial, kita lihat signifikannya saja. Untuk variabel lainnya menyesuaikan ya. Nah, di sini kan kita lihat UNAS-nya 0,936. Berarti dia lebih dari 5%. Dia berada di terima H0, artinya tidak berpengaruh. UMPT pun juga lebih dari 5%, berarti dia terima H0 tidak berpengaruh. Dan untuk ini ini TPA harusnya 0,022. Dia berada di bawah 5%, berarti dia tolak H0 yang artinya berpengaruh. Nah, seperti ini. Regresi linear berganda dengan SPSS, analisis hasil pengolahan datanya. Koefisien determinannya R2-nya berada di nilai 0,189, artinya kemampuan model dalam menerangkan variabel Y
adalah sebesar 18,9% saja. Edges R kuadrat sebesar 0,095, artinya 9,5% variabel nilai IP dapat dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen. Sedangkan sisanya, bagaimana menghitung sisanya adalah 100% dikurangi 9,5% adalah 90,5%, dijelaskan oleh sebab lainnya di luar model. Berarti di sini TPA, UNAS, dan UMPT hanya berpengaruh sebesar 9,5%. Lainnya pengaruh nilai IP adalah di luar itu semua. Lalu ada standar error of estimate SEE sebesar 0,3127. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel Y. Sedangkan korelasinya nilainya ada 0,435 atau 43,5%. Berarti hubungan antara variabel X-nya, hubungan antara TPA, UNAS, dan UMPT dengan variabel Y atau variabel nilai IP dapat dikatakan hubungan yang tidak erat karena nilainya tidak mendekati 1. Nah, ternyata ada variabel yang tidak signifikan. Bagaimana? Ini, mereka ada min-nya, berarti mereka tidak signifikan. Kemungkinan ada variabel yang tidak signifikan memang tidak menyembunyikan informasi tentang Y. Berarti ada dua variabel yang tidak menyumbangkan informasi tentang nilai IP. Ada multikolinearitas atau kita perlu menguji multiko, ada autokorelasi. Nah, sekian tutorial dari saya untuk membaca analisis regresi berganda. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.